Genderang perang sesama wakil Italia di Liga Kasta tertinggi Eropa sudah resmi ditabuh. AC Milan menjamu Napoli di San Siro dalam babak 8 besar. Ya, kita semua tahu kalau Napoli datang dengan membawa kemarahan besar. Usai sebelumnya mereka digasak Milan 4-0 di Serie A. Namun sepertinya anak asuh Luciano Spalletti lupa kalau Liga Champions tak ubahnya menjadi DNA yang sudah sangat dirindukan bagi semua elemen AC Milan. Ya, bagaimanapun Rossoneri mempunyai histori yang begitu indah di kompetisi ini. Hal itulah yang membuat mereka sekali lagi mampu menjungkalkan sang pemuncak klasmen Serie A itu dan membuktikan kalau DNA UCL Milan memang nyata adanya. AC Milan sekali lagi berhasil mengalahkan Napoli. Kali ini dalam leg pertama babak 8 besar Liga Champions. Dalam pertandingan yang dilangsungkan di San Siro, kedua tim tentu saja bertekad meraih kemenangan agar di leg kedua nanti segalanya bisa jadi lebih mudah. Maka tak heran kedua pelatih baik Pioli maupun Spalletti sama-sama menurunkan skema terbaik di laga ini. Ya, dalam laga ini harus diakui kalau Napoli sedikit tidak beruntung karena tak bisa diperkuat penyerang andalannya, Victor Osimhen. Dan suka tak suka, ketidakhadiran Osimhen memang menjadi masalah bagi Napoli. Ya, musim ini Osimhen adalah predator Napoli di lini depan. Kehilangan Osimhen baik seperti kehilangan separuh kekuatan Napoli. Dan itu terbukti sejak babak pertama. Beragam serangan Il Partenopei tak ada satupun yang berhasil menjebol gawang Milan. Malah beberapa kali Rossoneri mampu menciptakan peluang berbahaya, yang salah satunya berasal dari akselerasi Rafael Leao. Sampai pada akhirnya satu skema counter attack sukses diselesaikan dengan baik oleh Ismail Benacer lewat sepakan kaki kiri yang begitu keras. Dan Milan hampir saja menambah keunggulan di akhir babak pertama. Andai sundulan Simon Kjaer tak membentur mister gawang. Me pone a lucir a Maignan, que ha tenido muchísimo trabajo. Corte y salida con Tonali. Leao, va Rafa Leao y ahora agarrate, va el galgo. Va Leao, lo manotean Guise, se va Leao por el primero. ¡Leao! Primero la imprudencia, la defensa. Terminan equivocándose, la dejan muy corta. Bueno, la Repe no nos lleva al primer control pleno. Sí. El Napoli vertical, profundo, agresivo, sumando a los mediocampistas como Zielinski, que le da con su perfil. Giroud pivota, Giroud aguanta. ¡Tonali! Y Tonali, gol del centro. ¿Y dónde picó esa pelota? ¿Dónde picó esa bocha? Si ha salvado Napoli, es un milagro. El equipo rossonero, un frentazo de... From one end of the pitch to the other. Nah, tertinggal satu gol tentu membuat Napoli semakin ngegas dan itu terlihat sejak awal babak kedua. Namun, rapatnya garis pertahanan Milan membuat para pemain Napoli ini seolah frustasi. Ya, selain para bek yang disiplin, penampilan kiper Mike Maignan di laga ini juga sungguh luar biasa fantastis. Sejak babak pertama, kiper asal Prancis itu seolah cosplay jadi kiper legendaris Milan Nelson Dida dan mampu jadi momok mengerikan di bawah mister bagi Napoli. Hal yang kemudian membuat para pemain Napoli ini frustasi. Sampai terjadilah kartu merah yang diterima oleh Frank Anguissa usai melanggar Theo Hernandez dengan keras. Levanta el centro. Acaba de sacar Maignan una pelota de gol. Se le colaba al francés que fue hacia atrás y metió el manotazo para mandar la córner muy clara. Demasiado. Di Lorenzo. Lo que acaba de sacar Maignan. La figura de acá. Lo que acaba de sacar Mike. Tro de zurda y está al techo del arco el cabezazo. No tuvo el uruguayo, lo tuvo Olivera en el empate. El Napoli. El empate que merece el conjunto visitante. Sementara itu, usai laga, Stefano Pioli mengakui kalau skor 1-0 masih sangat belum aman. Dan ia memang sedikit menyayangkan tak bisa menambah skor saat Napoli bermain dengan 10 pemain. Ya, persentasenya adalah 50-50. Ini adalah kualifikasi yang masih harus dimenangkan dan akan tetap seimbang seperti malam ini. Ya, itu satu-satunya penyesalan dari pertandingan ini. Mungkin kami sedikit mundur,
Sayang sekali, sekarang kami akan membutuhkan performa tingkat tinggi lainnya. Ya, memang di laga ini secara overall, kedua tim cukup berimbang, terutama dari segi peluang. Tercatat Milan mampu melepas total 12 shot, sedang Napoli 16. Namun pada akhirnya skor 1-0 memang harus jadi sesuatu yang diterima oleh kedua tim. Lebih lanjut, Liga Champions kali ini tentu akan sangat dimanfaatkan betul oleh kedua tim, khususnya buat Milan yang tentu ingin mengulang kejayaan yang sempat terbenam. Selain itu, musim di final Liga Champions akan dihelat di Istanbul, di mana 2005 silam Milan pernah menginjakan kaki di sana. Memori pencapaian Milan ketika itu kini menjadi motivasi tersendiri bagi pasukan Pioli. Meski berakhir pilu ketika harus dikalahkan Liverpool lewat drama epic comeback, Rossoneri tetap menyimpan rapi kenangan tersebut. Sebaliknya, Napoli seperti buta akan DNA maupun pencapaian di kompetisi ini. Sebab pencapaian Il Partenopei musim ini di Liga Champions hingga babak perempat final saja sudah menjadi rekor bagi mereka. Karena terakhir kali mereka di Liga Champions mentok hanya sampai babak 16 besar. Oleh karena itu, pasukan dari kota Naples itu tentunya ingin menciptakan sejarah baru. Di sisi lain, kemenangan ini seolah jadi pemukul telak pasukan Milan atas sikap arogan dari Napoli. Sebab sebelum ini, atau tepatnya usai mereka kalah 4-0 dari Milan, Spalletti mengomentari kekalahannya atas AC Milan hanyalah ajang pemanasan bagi skuadnya jelang Liga Champions. Hal itu pun ditanggapi malas oleh Pioli. Pioli mengatakan buat apa mengomentari hal yang tak penting dari Spalletti. Hingga pada akhirnya terbukti arogansi dari Spalletti itu setidaknya untuk sementara sudah teredam. Nah, berkaca dari situasi yang ada, kini sudah bisa dijamin kalau leg kedua nanti bakal berjalan lebih seru. Dan tentu semakin sulit saja menebak siapa sebenarnya yang lebih layak mewakili supremasi Liga Italia di tangga teratas Liga Champions. Superioritas sang pemuncak Serie A Napoli ataukah DNA Eropa AC Milan?